Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di materi terakhir untuk structure, yaitu tentang dependent clause atau anak kalimat. Nah, jadi dependent clause atau anak kalimat ini sebenarnya adalah materi lanjutan dari bab kedua ya, tentang conjunction. Tapi karena di sini banyak sekali aturan gitu ya, teman-teman, banyak sekali struktur-struktur atau cara-cara penggunaan-penggunaan seperti itu dan juga vocab, makanya saya taruh di terakhir. Nah, dependent clause sendiri di kampung Inggris ini dibahas dalam waktu 1 bulan full, teman-teman, di bulan ketiga seperti itu. Dan kita akan mempelajarinya dalam satu pertemuan. Tentunya sudah saya pilihin yang perlu teman-teman ketahui saja untuk di TOEFL ini, gitu ya. Nah, jadi langsung saja. Dependent clause itu adalah susunan yang berupa conjunction subject predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada susunan conjunction subject predikat, yang mana conjunctionnya itu adalah selain Van Bosch ya teman-teman. Nah itu adalah dependent clause atau anak kalimat. Jadi sebenarnya itu nggak bisa dipisah satu-satu ya, tapi harus digaris satu kesatuan. Nanti tempatnya di kalimat itu satu teman-teman. Seperti itu. Nah, contohnya anak kalimat di dalam kalimat utuh adalah I like the way you think. Nah, itu kalimat utuhnya. Kalau kita analisa, di situ subjeknya adalah I ya, teman-teman. Predikatnya adalah like. Nah, like sendiri ini butuh objek ya, artinya menyukai. Nah, menyukai apa? Nggak mungkin kalau cuman bagaimana. Saya menyukai bagaimana, kan nggak enak, teman-teman ya. Nah, jadi di situ ada conjunction the way, subjek you, predikatnya think. Ini teman-teman anggap satu aja. Ini jadi objek. Jadi saya menyukai bagaimana kamu berpikir atau cara kamu berpikir. Seperti itu. Nah, ini posisinya sebagai objek. Jadi CSP, kalau teman-teman menemukan ada CSP yang mana conjunction atau C-nya itu selain Van Boys, itu tarik satu garis seperti ini, teman-teman. Itulah yang disebut dengan dependent clause atau anak kalimat. Gitu ya. Kemudian contoh berikutnya adalah I was driving when you called last night. Jadi subjeknya adalah I, predikatnya adalah was driving gitu ya. Kemudian setelahnya itu berupa keterangan teman-teman, tapi keterangannya itu berupa CSP. Jadi keterangan waktu. Ketika kamu nelpon tadi malam itu keterangan waktu. Ada kata ketika gitu ya. Nah, jadi ini adalah keterangan. Nah, sama keterangannya berupa CSP. Inilah yang disebut dengan anak kalimat. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir, the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, ini kalau kita analisa, subjeknya itu mulai dari the sampai kata night. Kata benda intinya di kata man ini, teman-teman. Ya. Nah, predikatnya adalah kata works. Nah, di dalam subjek, kalau teman-teman perhatikan di situ ada susunan conjunction subjek predikat. Yang mana conjunctionnya itu selain Van Bosch, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Oke, teman-teman. Jadi sekali lagi, anak kalimat itu adalah susunan CSP atau conjunction subject predikat di mana conjunctionnya itu selain Van Bosch. Jadi harus digaris bawah sampai selesai idenya, gitu ya, teman-teman. Nah, untuk jenis-jenis anak kalimat ini itu ada 3 jenis, ada 3 kategori ya. Jadi ada noun atau biasa disebut noun clause, ada juga adverb, adverb clause atau adjective, adjective clause, teman-teman. Nah, jadi maksudnya pembagian jenis ini itu adalah CSP yang menempati fungsinya kata benda, itu disebut dengan noun clause. CSP menempati tempatnya kata keterangan, itu disebut dengan adverb clause. Nah, kemudian ada juga CSP yang menempati tempatnya adjektif atau kata sifat, makanya disebut adjective clause. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh dari noun clause. Nah, fungsinya noun clause sendiri kalau nggak sebagai subjek ya objek ya, sama kayak kata benda, teman-teman. Nah, contohnya tadi adalah yang the way you think. Nah, itu sebagai objek dari kata like. Seperti itu. Nah, itu contoh CSP yang fungsinya sebagai noun atau disebutnya dengan noun clause. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga adverb. Contohnya tadi, teman-teman. Ya, keterangan tadi. Nah, contohnya I was driving when you called last night. When you called last night itu kan CSP ya, teman-teman. Inilah yang disebut dengan anak kalimat. Nah, karena fungsinya dia sebagai keterangan, maka namanya adalah adverb clause. Nah, untuk bedanya adverb sama objek ya, teman-teman, kan tempatnya sama-sama di setelah kata kerja tuh. Nah, cara membedakannya adalah kalau objek itu nggak bisa kita pindah di sebelumnya subjek.
Oke, dia tempatnya hanya bisa di setelahnya predikat, terutama predikat yang butuh objek. Sedangkan untuk keterangan itu kalau teman-teman pindah ke sebelum subjek tidak apa-apa, artinya pun tidak berubah, teman-teman. Jadi misalnya, I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir pas kamu nelpon tadi malam. Nah, when you called last night, I was driving. Ketika kamu nelpon tadi malam, saya lagi nyetir. Seperti itu. Jadi bedanya keterangan sama objek di situ ya. Kemudian yang terakhir, jenisnya CSP atau kategori CSP yang terakhir adalah adjective clause. Nah, di materi hari ke-6 kita sudah kenalan dengan adjektif atau kata sifat, teman-teman. Fungsi kata sifat cuma satu, yaitu mensifati benda. Jadi kalau ada CSP yang menyifati benda atau menjelaskan benda, berarti dia fungsinya adalah sebagai adjektif atau adjective clause. Dan karena dia panjang ya, teman-teman, berupa CSP kan, panjang bukan cuma satu kata, tempatnya tidak boleh di sebelumnya noun, walaupun dia adjektif ya, tempatnya adalah di setelahnya noun. Oke, karena itu tadi, karena dia panjang, teman-teman. Seperti itu. Nah, contohnya tadi adalah yang the man that you called last night works as a lawyer. Nah, that you called last night itulah adjective clause. Ya, sebelumnya wajib ada kata benda yang dijelaskan. Jadi, yang kamu telepon tadi malam itu menjelaskan kata benda pria. Jadi, pria yang kamu telepon tadi malam. Sama kayak yang lain di kata sifat ya. Kucing yang lucu. Mobil yang mewah misalnya. Nah, yang lucu, yang mewah itu kata sifat sama. Yang kamu telepon tadi malam itu juga sifat, teman-teman. Oke, tapi karena dia panjang, tempatnya di setelahnya benda yang dijelaskan. Atau kalau saya balik ya, adjective clause itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda sebelumnya. Jadi harus ada noun sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis anak kalimat berdasarkan penggunaannya di dalam kalimat atau penempatannya di dalam kalimat. Gitu ya, teman-teman. Nah, selain ketiga jenis ini, teman-teman juga harus perlu tahu conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat ini. Supaya nanti teman-teman bisa teman-teman akan merasa lebih mudah ketika teman-teman nanti menemukan soal dependent clause ini ya, teman-teman. Nah, jadi conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat ini beda-beda, walaupun ada yang sama, walaupun artinya beda gitu ya, teman-teman. Nah, untuk conjunctionnya noun clause itu antara lain ada that yang artinya adalah bahwa. Jadi that yang artinya bahwa itu adalah miliknya noun clause. Dan that yang artinya bahwa ini boleh di paling depan. Beda dengan that yang artinya yang, sebelumnya harus ada kata bendanya. Ya, jadi that yang artinya bahwa ini boleh tanpa kata, bahkan nggak boleh ada kata benda sebelumnya. Gitu ya, teman-teman. Kalaupun ada itu terbatas sekali. Misalnya that itu bisa diganti menjadi the fact that, the belief that, the claim that, dan lain-lain. Gitu ya, teman-teman. Kemudian selain itu ada if atau whether, artinya apakah. Jadi if di sini bukan artinya jika ya, if di sini artinya apakah, teman-teman. Dan if yang artinya apakah ini tempatnya tidak boleh di awal kalimat, hanya boleh di tengah-tengah kalimat. Nah, tapi kalau whether boleh di depan, boleh di tengah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah question words atau kata tanya. Nah, semua 5W1H, teman-teman, atau kata tanya di soal di bahasa Inggris itu bisa jadi conjunctionnya noun clause. Misalnya what, misalnya where, misalnya when, misalnya who, dan lain-lain. Semuanya itu bisa jadi conjunctionnya noun clause. Oke? Nah, itu adalah conjunction miliknya noun clause, teman-teman. Nah, berikutnya conjunction yang dipakai oleh adverbial clause. Nah, hampir semua conjunction selain fanboys itu fungsinya sebenarnya adalah sebagai adverb clause, teman-teman. Jadi, cara gampangnya daripada, karena ini banyak sekali ya untuk adverb clause ini, teman-teman. Supaya tidak sulit, teman-teman jadikan patokan yang noun clause saja, karena dia sedikit ya. Kalau nggak gitu yang adjective clause. Jadi, noun clause sama adjective clause, karena keduanya sedikit. Nah, selain noun clause sama adjective clause itu, semuanya miliknya adverb clause. Seperti itu. Nah, contoh beberapa conjunction miliknya adverbial clause, teman-teman. Yang pertama ada after, artinya setelah. Nah, hati-hati ya, beberapa conjunction miliknya adverb clause ini ada yang punya kelas kata itu preposisi. Contohnya after ini, teman-teman. Contohnya lagi before, contohnya lagi until, itu punya kelas kata preposisi. Ya, jadi bisa preposisi, bisa conjunction tergantung setelahnya. Nah, bahkan after sama before itu bisa berdiri sendiri menjadi keterangan.
Seperti itu. Jadi kalau setelahnya itu tiba-tiba titik, berarti after itu bukan conjunction, bukan preposition ya, tapi dia adalah keterangan itu sendiri. Seperti itu. Tapi kalau after setelahnya subjek predikat, berarti itu adalah conjunction. Oke, karena susunan CSP itu sudah fix, teman-teman. Kemudian berikutnya ada although, artinya meskipun, as artinya ketika, as if artinya seolah-olah, as long as artinya selama, before artinya sebelum, because artinya karena, even though artinya meskipun, if artinya jika, in case. Biasanya ada that-nya ya, teman-teman. In case that. Artinya andaikan nanti. Sebentar. Cek, cek. Halo, apakah suara saya sudah jelas, teman-teman? Atau masih putus-putus? Oke, teman-teman, mohon maaf tadi ada gangguan koneksi ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai in case that ini ya. Jadi in case biasanya ada that-nya. Jadi in case that artinya andaikan nanti. Kemudian ada in order that artinya supaya. Provided that. Nah, biasanya that-nya setelah provided ini dihilangkan, teman-teman. Oke, jadi provided aja atau provided that itu juga bisa jadi conjunction ya. Artinya asalkan. Kemudian ada since, bisa artinya karena, bisa artinya sejak. Kemudian ada so that, artinya sehingga. Unless artinya kecuali jika. Until artinya sampai. When artinya ketika. Whenever artinya kapanpun. Where artinya di mana. Wherever berarti dimanapun gitu ya. Kalau whereas bisa meskipun bisa namun. Tergantung tempatnya teman-teman. Kemudian ada while. Sama ya teman-teman, bisa artinya meskipun, bisa sedangkan, bisa namun juga, dan masih banyak lagi. Untuk conjunctionnya adverb clause ini banyak sekali teman-teman, itu ya. Pokoknya selain noun clause sama adjective clause, conjunction itu miliknya adverb clause. Dan yang terakhir adalah conjunction yang dipakai oleh adjective clause teman-teman. Nah, conjunction yang dipakai oleh adjective clause ini sebenarnya sedikit tapi aturannya yang banyak ya. Yaitu kita punya that, which, who, sama whom. Artinya sama-sama yang, tapi beda penggunaan. Nah, perbedaannya, sebentar saya jelaskan teman-teman. Untuk that, ini benda sebelumnya yang dijelaskan bebas teman-teman. Boleh manusia ataupun selain manusia. Gitu ya. Nah, yang nggak boleh adalah setelahnya, maksudnya benda sama that-nya ini dipisah oleh satu koma, itu nggak boleh teman-teman. Ya, kalau misalkan dua koma nggak masalah, tiga koma nggak masalah. Tapi kalau satu koma itu yang nggak boleh ya untuk penggunaan conjunction that yang artinya yang ini. Nah, kemudian berikutnya ada which artinya yang juga ya. Untuk benda yang dijelaskan wajib benda selain manusia, teman-teman. Nah, tapi kalau who itu kebalikannya. Benda yang dijelaskan sebelumnya itu wajib benda manusia. Oke. Kemudian kalau whom itu juga benda yang dijelaskan adalah benda manusia. Nah, sekarang kalau that ini kan tadi nggak boleh pakai koma satu ya, teman-teman. Kalau which nggak apa-apa, dipisah satu koma nggak apa-apa. Tidak juga nggak apa-apa, teman-teman. Begitupun who, nggak apa-apa pakai koma, tidak juga nggak apa-apa. Whom juga sama, pakai koma nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Tergantung informasi CSP-nya itu penting atau tidak. Kalau dihapus nanti mengganti atau membuat kebingungan nggak maknanya. Seperti itu. Nah, kemudian bedanya who sama whom apa? Kan sama-sama menjelaskan manusia. Ya kan, teman-teman? Nah, bedanya who sama whom adalah di setelahnya. Untuk who, setelahnya itu tidak boleh lengkap. Jadi harus teman-teman hapus salah satu. Entah itu subjeknya atau objeknya, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan whom itu subjek nggak boleh hilang. Oke, yang harus hilang adalah objeknya. Jadi objek harus hilang, teman-teman. Seperti itu, tapi harus ada subjeknya. Gitu ya. Nah, sebenarnya conjunction yang saya hitemin ini, teman-teman, di adjective clause ini sebenarnya salah satu harus hilang. Entah subjeknya atau objeknya, alias nggak boleh lengkap. Ya, kalau misalnya predikatnya memang tidak butuh objek atau misalnya sudah dipasifkan, maka yang harus teman-teman hapus adalah subjeknya. Karena dia memang nggak punya objek, teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan kaget setelah conjunction which who that langsung ada predikat itu nggak masalah. Oke. Kemudian ada whose diikuti kata benda artinya yang bendanya. Misalnya whose wife, yang istrinya. Whose school, yang sekolahannya. Whose friends, yang teman-temannya. Seperti itu.
Kemudian ada where artinya di mana, when artinya ketika. Nah, ini adalah conjunction-conjunction yang dipakai oleh setiap anak kalimat. Gitu ya. Dan kalau teman-teman bisa mengenali ini, nanti dicatat di buku teman-teman sambil latihan, sambil melihat, lama-lama akan hafal sendiri. Ketika menemukan soal apa namanya, dependent clause, teman-teman tinggal menentukan titik-titik itu nanti CSP-nya diisi oleh apa. Apakah noun clause, adverb clause, atau adjective clause. Kalau sudah ketemu yang mana, tinggal cek conjunction yang dipilih di setiap pilihan A, B, C, D. Nah, dari situ bisa membantu teman-teman mengerjakan dengan cepat, seperti itu. Nah, kemudian tadi kan saya menyampaikan ada conjunction yang penggunaannya itu agak aneh, teman-teman. Yaitu subjek atau objek setelahnya itu salah satu harus dihapus ya. Nah, sebenarnya bukan cuma ini, ada lagi, teman-teman. Nah, jadi memang ada conjunction yang setelahnya itu salah satu wajib teman-teman hapus atau nggak boleh lengkap ya, entah itu subjek atau objeknya. Dan kalau misalnya predikatnya tidak butuh objek atau sudah dipasifkan, kan nggak boleh ada objeknya ya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Jadi conjunction langsung diikuti predikat. Oke. Nah, conjunction-conjunction yang seperti itu antara lain yang pertama ada which sama who sama that yang artinya yang. Milihnya adjective clause tadi, teman-teman. Kemudian ada whose diikuti kata benda. Nah, ini punya dua conjunction, maksudnya punya dua fungsi ya. Di adjective clause tadi artinya adalah yang bendanya. Nah, tapi dia juga bisa dipakai noun clause karena whose ini adalah kata tanya juga, teman-teman. Artinya nanti bendanya siapa. Jadi kalau whose car ya mobilnya siapa. Misalnya whose house rumahnya siapa seperti itu. Ya, tapi sama, aturannya sama, setelahnya salah satu harus hilang, nggak boleh lengkap. Kemudian ada what artinya apa yang, who artinya siapa yang, itu dua-duanya miliknya noun clause, teman-teman. Kemudian ada whatever artinya apapun yang, whoever siapapun yang. Itu juga miliknya noun clause. Seperti itu. Jadi ini adalah conjunction-conjunction yang setelahnya tidak boleh lengkap. Salah satu harus teman-teman hapus seperti itu. Kalau suara saya putus-putus lagi, mohon dikasih tahu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya materi eh, dependent clause itu sebentar, teman-teman ya. Oke, nah sebenarnya materi dependent clause itu sudah selesai, teman-teman. Tapi ada tambahan untuk materi dependent clause ini yaitu pemendekan. Atau biasa kita menyebutnya reduction atau abridgment. Jadi pemendekan CSP menjadi lebih singkat tapi artinya tidak berubah. Gitu ya. Dan untuk memendekkan setiap jenis CSP, noun clause, adverb clause, sama adjective clause itu beda-beda, teman-teman. Jadi cara memendekkannya itu beda-beda. Untuk noun clause ini, kalau kita mau pendekkan, caranya adalah yang awalnya conjunction subject predikat, nanti tinggal ambil conjunctionnya. Jadi conjunctionnya nggak boleh hilang ya, tetap pakai conjunctionnya. Nah, yang kita rubah adalah subject predikatnya, teman-teman. Nah, subjeknya itu teman-teman hapus. Nah, karena nggak ada subjeknya, nggak boleh ada predikat. Maka dirubah predikatnya menjadi to verb 1. Jadi nanti tinggal conjunction to verb 1. Contoh ya, teman-teman. Ini yang pakai CSP dulu. Jadi kalimatnya berbunyi, I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus perbuat atau apa yang saya harus lakukan. Nah, di situ kan subjeknya sama-sama saya ya, teman-teman. Otomatis yang di dalam CSP atau anak kalimat ini bisa kita ringkas atau kita pendekkan. Nah, nanti jadinya I don't know what to do. Jadi subjek hilang, should do itu jadikan to verb satunya saja. Jadi to do nanti. Gitu ya. Artinya sama, saya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Seperti itu. Nah, tapi kalau subjeknya beda ya, contohnya seperti ini. I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus perbuat. Nah, ini nggak bisa kita pendekkan karena subjeknya beda, informasinya beda, gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah cara memendekkan noun clause. Kemudian berikutnya, cara memendekkan adverbial clause, teman-teman. Untuk adverbial clause itu mirip dengan noun clause juga, jadi conjunctionnya harus tetap ada. Nah, nanti yang perlu teman-teman rubah adalah subjek predikatnya. Subjek itu hilangkan, teman-teman. Nah, karena subjek hilang, maka predikat harus dirubah. Tidak boleh lagi jadi predikat. Gitu ya. Dan kalau predikatnya ini aktif,
maka nanti dirubah menjadi verb ing. Jadi tinggal conjunction verb ing, teman-teman. Contoh ya, when Tesla unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, itu kan ada ketika Tesla mengeluarkan, aktif ya teman-teman, verb 2. Nah, subjeknya sama-sama Tesla, otomatis anak kalimat atau CSP bisa kita pendekkan ya menjadi C sama verb ing. Jadinya when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi ketika mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Seperti itu. Jadi subjek predikatnya itu cuma satu, teman-teman, tapi ada conjunction. Nah, teman-teman jangan kaget ya. Jadi kalau menemukan seperti ini, conjunction sampai koma ini jadikan satu garis, teman-teman. Itu sebagai keterangan gitu aja. Atau adverb gitu aja. Gitu ya. Itu kalau predikatnya aktif, teman-teman. Kalau predikatnya pasif, contohnya, when radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi ketika radium ditemukan dulu, radium itu menjadi sebuah elemen pendobrak atau unsur dobrakan gitu ya di bidang radioterapi. Nah, di situ ada ketika radium ditemukan. Sama-sama yang diomongkan radium, maka anak kalimat bisa kita pendekkan. Subjeknya hilangkan, predikatnya karena pasif, ambil verb 3-nya saja, teman-teman. Jadi tinggal conjunction sama verb 3. Jadi ya, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur pendobrak di bidang radioterapi. Sama, nanti teman-teman tarik garisnya itu dari when sampai koma. Anggap aja sebagai keterangan gitu. Itu ya. Nah, kalau predikatnya to be gimana, Sir? Misalnya gitu ya. Jadi kalau predikatnya itu hanya berupa linking verb atau to be yang nggak punya arti, hanya buat syarat saja sebagai predikat ya. Contohnya adalah, when we are in Rome, we should do as the Romans do. Nah, ketika kita berada di Roma atau ketika kita di Roma, kita harus bersikap sebagaimana orang Roma bersikap. Nah, di situ ada are di anak kalimat ya, subjeknya juga sama-sama we. Nah, maka anak kalimat ini bisa kita pendekkan. Karena berupa to be saja ya, teman-teman hapus aja to be ini nggak punya arti. We-nya juga hapus karena sudah disebutkan. Jadi tidak perlu disebutkan lagi. Jadi tinggal when sama setelahnya to be, teman-teman. Jadinya, when in Rome, we should do as the Romans do. Ketika di Roma, kita sebaiknya bersikap sebagaimana orang Roma bersikap. Nah, ini adalah peribahasa ya. Di Indonesia kita juga punya apa namanya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau diartikan kurang lebih dimanapun kita berada, kita harus menghormati aturan atau adat istiadat yang ada di tempat tersebut seperti itu. Nah, tapi teman-teman fokus ke bentuknya ya. Di situ ada conjunction, setelahnya langsung diikuti preposition plus noun. Nggak apa-apa teman-teman seperti ini. Itu ya. Nah, itu adalah pemendekan dari adverb clause. Yang terakhir adalah pemendekan dari adjective clause, teman-teman. Nah, adjective clause ini lumayan berbeda atau agak berbeda ya. Ketika dia kita pendekkan, maka conjunction juga harus dihilangkan, juga harus dihapus, ikut hilang, teman-teman. Dan conjunction yang bisa dihapus atau dipendekkan itu hanyalah which, who, that, yang artinya yang ya. Langsung diikuti predikat. Jadi artinya which, who, that ini merangkap sekaligus menjadi subjek. Jadi sebenarnya bukan subjeknya itu hilang, tidak teman-teman. Sebenarnya masih ada subjeknya. Tapi dirangkap sekaligus sama si conjunction ini. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau menemukan ada conjunction langsung diikuti predikat, itu bisa kita pendekkan. Cara memendekkannya, teman-teman juga melihat predikatnya. Kalau predikatnya aktif, conjunction hilang, jadikan verb, predikat jadikan verb ing aja. Kalau misalnya pasif, conjunction hilang, predikatnya jadi verb 3 saja. Kalau misalnya predikatnya itu hanya berupa linking verb atau to be yang berdiri sendiri, hapus dua-duanya. Jadi conjunction hapus, predikatnya atau to be-nya hapus. Tinggalkan informasi di setelahnya to be dan biasanya diapit 2 koma. Oke, contoh teman-teman. Ini yang aktif dulu ya. Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dikenal karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, itu kan ada yang mempekerjakan, teman-teman, aktif ya, dan dia nggak ada subjeknya, artinya subjeknya jadi satu sama which ini. Ini boleh teman-teman pendekkan.
Oke, karena syaratnya sudah terpenuhi, teman-teman. Nah, cara memendekkannya karena aktif conjunction hapus, employs teman-teman rubah jadi verb ing. Jadinya, Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dikenal karena teknologi kendaraan listrik pertama, inovatifnya, seperti itu. Nah, kalau predikatnya pasif ya, teman-teman. Contohnya adalah Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi Tesla yang dibangun atau dimulai atau didirikan di tahun 2003 itu merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, itu kan ada Tesla yang didirikan, teman-teman. Ya kan? Otomatis ini pasif karena pasif conjunction dan predikat langsung ketemu bisa teman-teman pendekkan. Conjunction dihapus, pasifnya diambil verb 3-nya saja. Nah, jadinya Tesla founded in 2003 revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Tesla yang dibangun pada tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Nah, kalau predikatnya hanya berupa to be, contohnya Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Jadi Tesla yang merupakan atau yang adalah sebuah pioner atau pencetus gitu ya dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Nah, itu karena conjunctionnya langsung ketemu predikat dan predikatnya hanya berupa to be saja, teman-teman hapus saja. Gitu ya, karena dia nggak punya arti. Jadi tinggalkan informasi di setelahnya to be-nya itu. Jadinya, Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Jadi Tesla sebuah pioner atau pencetus dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan uniknya, ketika adjective clause ini sudah teman-teman pendekkan seperti ini, ya, maaf, kebanyakan teman-teman seperti ini ya. Dan dia menjelaskan kata benda di subjek, ketika yang dijelaskan itu bendanya di subjek seperti ini. Nah, ini boleh teman-teman pindah ke sebelumnya. Jadi boleh ditaruh di paling depan atau sebelumnya. Nah, nanti setelahnya dikasih koma ya, teman-teman. Karena kalau nggak teman-teman kasih koma, nanti jadi penanda inversi nomor 5. Materi kita hari keempat. Gitu ya. Jadi kita juga boleh bilang, a pioneer in electric vehicles, koma, Tesla leads in sustainable transportation. Artinya sama, cuma tempatnya aja dibolak-balik seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, untuk penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke contoh soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Nah, kita cari predikatnya dulu. Kalau teman-teman lihat, tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are, subjeknya adalah citas ya. Kemudian ada predikat lagi can maintain. Subjeknya adalah they. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction. Nah, di sini ada 2 SP, otomatis di sini kita butuh conjunction, teman-teman, sebagai konektornya. Nah, masalahnya adalah di pilihan Bravo, Charlie, sama Delta, ini semuanya conjunction. Ya kan, yang bukan cuman yang alpha, even itu kata keterangan, teman-teman. Sedangkan kita butuhnya conjunction ya, sebagai konektor untuk 2 SP ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek. Nah, untuk ngeceknya, conjunction kan ini ada 3, teman-teman. Yang mana because ini conjunction miliknya adverb clause. Kemudian although juga sama, dia adalah conjunctionnya adverb clause, teman-teman. Nah, sedangkan that ini punya 2 jenis ya, dua conjunctionnya dependent clauses. Yang pertama, dia bisa noun clause, artinya bahwa. Dia juga bisa punyanya adjective clause, artinya adalah yang. Nah, jadi kita cari. Nah, tapi nggak mungkin ya yang adjective, karena adjective clause itu sebelumnya wajib ada kata benda, teman-teman. Sedangkan titik-titik ini paling depan, sebelumnya nggak ada kata benda sama sekali. Berarti nggak mungkin kita masukkan yang adjective clause. Nah, sekarang pilihannya tinggal noun atau adverb. Gitu ya. Caranya teman-teman lihat induk kalimatnya. Jadi SP yang nggak pakai conjunction, teman-teman, itu namanya induk kalimatnya. Jadi yang hilang apa di induk kalimat?
Kalau kita lihat sudah ada subjek, predikat, sudah ada objek, sudah ada keterangan juga. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Satu-satunya yang bisa dimasukkan ketika kalimat sudah lengkap adalah adverb atau kata keterangan. Gitu ya. Jadi yang delta ini nggak mungkin karena nanti subjeknya double CSP lagi. Sorry, noun clause lagi. Ada noun, they itu kata ganti ya, ketambahan noun clause. Nanti noun clause-nya sebagai subjek juga, subjeknya double teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan dimasukkan yang noun clause. Otomatis yang delta tidak bisa jadi jawaban. Gitu ya. Jadi antara Bravo atau Charlie. Nah, masalahnya Bravo sama Charlie ini dua-duanya adverb clause, teman-teman. Ini mau nggak mau, teman-teman harus artikan kalau sudah menemukan cara seperti ini. Gitu ya. Yang Bravo, because itu artinya karena. Jadi nanti kalau dimasukkan ke titik-titik, karena citah itu merupakan binatang daratan yang paling cepat atau binatang darat yang paling cepat. Mereka itu hanya bisa menjaga kecepatan penuh mereka untuk jarak yang dekat. Itu kalau yang Bravo. Kalau yang Charlie, meskipun cheetah merupakan binatang darat tercepat, mereka itu hanya bisa menjaga top speed mereka atau kecepatan penuh mereka itu untuk jarak yang dekat. Seperti itu. Nah, kira-kira enak yang mana, teman-teman? Apakah Bravo atau Charlie? Teman-teman tulis di chat ya. Yang masuk akal yang mana? Ya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Gitu ya, bukan yang Bravo. Karena yang Bravo nanti secara makna itu, jadi because itu sebab akibat, teman-teman. Sedangkan di sini ini ada negatif, positif sama negatif. Jadi bertentangan atau kontras. Nah, yang pakai adalah yang although, adverb of contrast. Nanti kalau dibaca, although cheetahs are the fastest land animals, they can only maintain the top speed for short distances. Meskipun cheetah itu binatang darat tercepat, mereka hanya bisa menjaga kecepatan penuhnya dalam jarak yang dekat. Seperti itu. Oke, contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata is ya di bawah. Subjeknya adalah the wolf price. Maaf, ini warnanya keliru ya. Nanti saya ganti, teman-teman. Mohon maaf. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat yang alpha ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction yang nggak bisa gitu ya, teman-teman. Kalau yang Bravo ada conjunction, ada subjek lagi, ada predikat. Nah, sekali lagi, teman-teman. Kalau conjunction yang dipakai adalah conjunction which, yang mana adalah miliknya adjective clause, itu tidak boleh lengkap. Setelahnya, salah satu harus teman-teman hilangkan atau harus dihapus, entah itu subjek atau objek. Sedangkan is itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek, teman-teman. Jadi yang harus dihilangkan adalah subjeknya. Jadi yang Bravo ini tidak bisa ya, karena double subjek, teman-teman. Oke, jadi which-nya ini juga rangkap jadi subjek. Jadi harusnya which is saja. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction which, nah which-nya ini jadi satu sekaligus jadi subjek ya, teman-teman. Predikatnya adalah is, kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie, di adjective clause ya. Kalau yang delta ada conjunction lah, sorry ada conjunction tapi di setelahnya ini nggak ada predikat lagi selain is, nggak bisa teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the Wolf Prize, which is a prize for achievements in agriculture, chemistry, mathematics, medicine, and physics, is prestigious. Jadi penghargaan Wolf atau Wolf Prize ya, yang merupakan sebuah penghargaan bagi eh, pencapaian-pencapaian dalam pertanian, kimia, matematika, medis, dan juga fisika itu sangatlah prestigious. Prestigious itu berarti eh, ber- bergaya gitu ya, berkelas seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke contoh terakhir. Caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada reveal ya. Subjeknya adalah surface. Ada kata that, teman-teman, conjunction. Nah, di sini subjeknya adalah a significant number of plants. Sudah ada predikat lagi, are outdated. R-nya itu ya. Kalimat berarti sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kita cek ABCD. Berarti yang alpha nggak bisa ya, teman-teman. Karena nanti predikatnya 3. Sedangkan conjunction cuma 1. Nggak ada fanboys juga di situ. Jadi nggak bisa ya.
Kalau yang Bravo juga sama, itu predikat lagi. Kalau yang Charlie ini kemungkinan bisa, teman-teman ya. Dia verb ing itu pemendekan dari adjective clause. Jadi kalau kita panjangkan adalah which draft. Jadi atau that draft disaster preparedness seperti itu. Jadi kemungkinan jawabannya Charlie kita tahan dulu. Kalau yang delta ada conjunction with, subject they, predikatnya adalah draft. Nah, which ini setelahnya nggak boleh lengkap, teman-teman. Jadi apakah sudah benar which they draft? Kita lihat ada objeknya nggak? Ternyata di setelah titik-titik ada objek berupa disaster preparedness. Kata benda ya, ada objeknya. Otomatis tidak boleh lagi ada subjek. Conjunction which itu salah satu setelahnya harus hilang, teman-teman. Entah subjeknya atau objeknya. Seperti itu. Nah, karena sudah ada objeknya ya kita nggak boleh masukkan subjek. Fix jadi jawab, sorry. Maaf teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, surveys reveal that a significant number of plans drafting disaster preparedness are outdated. Jadi survei-survei itu menunjukkan bahwa sejumlah besar perencanaan yang memetakan atau yang merancang gitu ya, kesiapan bencana itu sudah outdated atau sudah apa ya, sudah lama gitu. Maksudnya sudah nggak ada yang baru seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin dari ketiga contoh dan juga penjelasan singkat tadi, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di-unmute. Silahkan sebelum kita ke latihan, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mohon izin untuk saya mute kembali, teman-teman. Oke, sekarang kita ke latihan soal buat teman-teman ya. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman sepertinya belum ada yang menjawab. Oke, mari kita... Oke, ada jawaban Bravo. Ada juga Bravo, kita cek bersama. Bravo, sepertinya semua menjawab Bravo ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah geology. Kemudian ada conjunction that, yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Nah, karena di situ langsung diikuti predikat constitute. Nah, tidak ada predikat lagi selain is dan constitute ini. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP selain that. Berarti kalimat sudah lengkap SP, CSP ya, teman-teman. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alpha ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, nggak bisa. Yang Bravo ini ada sa- eh, kemungkinan jawabannya Bravo ya, teman-teman. Karena ini adalah verb ing. Ini pemendekan dari adjective clause. Jadi kalau kita panjangkan, itu nanti berupa atau berbunyi eh, that ini menjelaskan the processes itu ya. Berarti that drive geological changes. Nah, seperti ini. Jadi that drive geological changes itu kalau dipendekkan, that drive ini jadi driving. Seperti itu. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang Bravo. Mari kita cek dulu yang lain. Kalau yang Charlie di situ ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunctionnya, nggak bisa ya. Kalau yang Delta di situ ada predikat lagi sama subjek, nggak ada conjunction, tidak bisa. Berarti fix jawabannya adalah yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, geology is the study of the earth, including the materials that constitute it and the processes driving geological changes. Jadi, geologi merupakan eh, penelitian mengenai bumi yang mencakup atau yang termasuk di dalamnya itu ada bahan-bahan yang menyusun bumi dan juga proses-proses yang mendorong perubahan-perubahan geologis seperti itu.
Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Charlie, Delta. Oke, antara Alpha, Charlie atau Delta kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari predikat di situ ada kata said, subjeknya adalah Franklin D. Roosevelt, teman-teman. Ada conjunction that, subjeknya the only thing. eh, nah, di situ ada subjek predikat lagi, teman-teman. Jadi sebenarnya the only thing we have to fear is that itu kan conjunction ya, predikatnya itu is ini teman-teman, the only thing. Nah, setelahnya itu ada subjek predikat lagi, karena sebenarnya itu ada conjunction yang dihapus atau conjunction yang dihilangkan di sini teman-teman. Nah, jadi conjunction that itu boleh teman-teman hapus atau teman-teman hilangkan, tapi ada syaratnya ya. Syarat pertama tempatnya di tengah kalimat maksudnya. Jadi kalau di awal nggak boleh dihapus. Kemudian di setelahnya itu ada subjeknya. Jadi setelah conjunctionnya itu ada subjeknya teman-teman. Nah, itu boleh dihapus that ini. Jadi, contoh nih, saya percaya bahwa bumi itu bulat, contohnya ya. Itu I believe that the earth is spherical atau round misalnya, gitu ya. Nah, itu bisa kita juga bilang I believe the earth is spherical. Jadi that-nya dihapus. Nah, itu noun clause. Atau kalau di adjective clause misalnya, orang yang kamu telepon kemarin adalah Mr. P. The man that you called yesterday was Mr. P, atau the man you called yesterday was Mr. P. Jadi that-nya itu boleh dihapus. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi contohnya di sini. Jadi nggak apa-apa. There's no problem. It's okay ya. Nggak ada yang hilang. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alpha di situ ada conjunction when. Nah, setelahnya langsung diikuti verb 3. Ini adalah pemendekan ya untuk adverb clause ketika predikatnya itu pasif. Jadi kemungkinan jawabannya alpha. Kita tahan dulu ya, teman-teman. Karena assign ini butuh objek tapi setelahnya nggak ada objeknya. Berarti ini verb 3, teman-teman. Ya, jadi kalau dipanjangkan sebenarnya when he was assigned seperti itu. Kita tahan dulu yang alpha. Kalau yang bravo ada subjek, predikat. Nah, tapi tidak ada conjunction. Sign ini verb 3, teman-teman. Dia nggak punya objek. Padahal sign itu butuh objek ya, artinya menugasi. Seperti itu. Jadi yang bravo nggak bisa, karena nggak ada predikat, ada conjunction. Kita butuh predikat lagi. Kalau yang Charlie, when to assign itu adalah to assign itu aktif ya, sedangkan setelahnya nggak ada objeknya, teman-teman. Seperti itu. Jadi yang Charlie tidak bisa. Kalau yang delta di situ ada when sama kayak to verb 1, assigning itu butuh objek. Sedangkan setelahnya itu nggak ada objeknya, teman-teman. Jadi yang delta nggak bisa. Itu ya, jadi jawabannya yang alpha tadi, nanti kalau dibaca, Franklin D. Roosevelt, when assigned to address the nation during the Great Depression, said that the only thing we have to fear is fear itself. Jadi kalau diartikan, Franklin D. Roosevelt ketika ditugasi untuk mengatasi eh, permasalahan yang ada di negara Amerika Serikat ya, selama peristiwa sejarah yang namanya adalah The Great Depression, itu berkata bahwa satu-satunya yang perlu kita takutkan adalah rasa takut itu sendiri. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba. Nah, sekarang di error analysis ya, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat
Seraya kurang paham bedanya alfa sama Bravo. Untuk nomor berapa, Miss? Yang error analysis atau yang tadi, nomor 5 tadi? Sorry, Mister ya. Eh, boleh di ini ya, boleh. Yang tadi ya, yang sebelum ini ya. Baik, nanti saya tunjukkan. Kalau ada juga yang lain menjawab Bravo, Bravo. Oke, kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, an elektromagnet, nggak ada masalah ya, teman-teman. An diikuti benda tunggal, apalagi setelahnya itu elektromagnet kan ya, teman-teman otomatis pakai an. Jadi nggak ada masalah. Di situ juga predikatnya is, jadi dia harus tunggal ya. Yang alpha nggak ada masalah. A device, device sudah benar karena itu menandakan bahwa benda yang dijelaskan harus tunggal. Jadi nggak ada masalah, teman-teman. Which magnetism is, nah yang salah di sini. Kesalahannya adalah which itu setelahnya salah satu harus hilang, teman-teman. Entah subjeknya, entah objeknya. Nah, sedangkan ini kan predikat ada predikatnya ini pasif. Maaf, teman-teman, predikat ya. To be verb 3 itu pasif, tidak boleh ada objeknya. Nah, kalau predikatnya tidak punya objek atau tidak boleh dikasih objek ya, contohnya pasif atau memang kata kerja yang tidak butuh objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Tapi di sini ada subjeknya. Nah, jadi yang salah ya which-nya ini teman-teman yang di garis bawah ini ya. Jadi kita nggak boleh pakai which di situ. Nah, di sini eh, which ini harus dirubah menjadi yang boleh lengkap setelahnya. Oke. Nah, yang paling jelas atau paling masuk akal ya di situ, kalau nggak pakai in which ya by which teman-teman. Atau with which juga bisa. Gitu ya. Pokoknya di situ harus ada preposisi di tengah-tengahnya itu. Jadi ini adalah penghilangan kata yang harusnya ada. Jadi kalimat yang benar, an electromagnet is a device with which magnetism is produced by an electric magnet. Jadi kalau diartikan, sebuah elektromagnet merupakan sebuah alat yang dengan alat tersebut sifat magnet itu dihasilkan oleh magnet elektrik. Sebuah magnet elektrik seperti itu. Gitu ya. Lanjut, sebentar. Untuk menjawab pertanyaannya Mr. Rifai tadi ya, bedanya yang alpha sama yang bravo. Nah, yang alpha itu, teman-teman, itu sudah dipendekkan. Ya, materi tentang reduction atau abridgment tadi. Ini kalau kita panjangkan itu berupa when karena kembali ke Franklin Roosevelt ya, cowok dia teman-teman. Kemudian karena pasif itu when he was assigned. Nah, jadi conjunction, subject, predikat. Gitu ya. Ketika dia ditugasi. Assign itu artinya menugasi, teman-teman. Atau menyuruh. Yang mana dia adalah kata kerja yang butuh objek. Oke, jadi kalau nggak ada objek setelahnya, tiba-tiba langsung to verb 1, itu kan keterangan ya, bukan objek. Otomatis harus pasif. Jadi seperti ini. Dan kalau dipendekkan, cara memendekkan apa namanya adverb clause tadi ya, conjunction harus tetap ada. Yang kita rubah adalah subjek sama predikatnya. Nah, subjeknya sama-sama Franklin Roosevelt, maka nggak perlu disebutkan lagi. Dan karena nggak ada subjeknya, maka predikat harus dirubah juga. Kalau predikatnya pasif, tinggalkan verb 3-nya saja. Jadinya when assigned, ketika ditugasi. Nah, sekarang yang Bravo itu jelas beda ya, teman-teman. Yang Bravo itu when itu conjunction, he itu adalah subjek, assigned itu adalah verb 3. Verb 3 itu nggak bisa jadi predikat. Oke, materi kita hari pertama, teman-teman ya. Verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Kalau ada conjunction subjek, ya harus ada predikat. Sedangkan verb 3 tidak bisa jadi predikat. Gitu ya. Gimana, Mister? Apakah sudah dapat? Apakah sudah dapat gambaran atau sudah menemukan perbedaannya? Oke, dapat ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, Alpha, Alpha, Charlie. Oke, antara Alpha atau Charlie. Kita cek, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, although never attended college. Nah, yang salah adalah yang Alpha ya, teman-teman. Kata kunci teman-teman di sini adalah kata attended. Ini verb 2 karena ada objeknya. Ya, karena pasif nggak boleh punya objek. Kalau verb 3 nggak boleh punya objek, teman-teman. Nah, sedangkan ini ada objeknya yaitu college. Ya, otomatis ini adalah verb 2 atau predikat. Nah, sedangkan kalau ada predikat, ada conjunction, ya juga harus ada subjek. Ini kehilangan subjek, teman-teman. Oke, di tengah-tengahnya. Nah, di sini kembalinya ke Abraham Lincoln ya. Berarti kita tambahkan he di situ. Oke, karena Abraham Lincoln kan cowok ya. Jadi kalimat yang benar, although never attended college, although he never attended college, Abraham Lincoln became President of the United States. Jadi meskipun dia itu nggak pernah melanjutkan sekolah ke yang jenjang tinggi, nggak pernah sampai ke sekolah tinggi gitu ya, Abraham Lincoln itu menjadi presidennya Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat tadi jawaban Charlie, Alpha, 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 Bravo, Alpha. Oke, kita cek bersama ya. Kita tarik dari depan ke belakang. Rice, which it still... Nah, yang salah adalah sekali lagi teman-teman. Which, conjunction yang ya, miliknya adjective clause, itu setelahnya tidak boleh lengkap. Salah satu harus hilang, entah itu subjek atau objeknya. Sedangkan di sini predikatnya kan forms ya. Setelahnya sudah ada objeknya yaitu the staple diet. Nah, otomatis it-nya ini tidak boleh ada. Ini harus teman-teman hapus. Oke, jadi kalimat yang benar, rice which still forms the staple diet of much of the world's population. Much nggak ada masalah teman-teman, karena populasi itu nggak bisa dihitung ya di sini. Nggak boleh pakai many, justru pakainya adalah much. Jadi much of the world's population grows best in hot wetlands. Jadi padi atau beras gitu ya maaf, yang masih membentuk atau menjadi ya menu makan utama dari sebagian besar populasi dunia itu tumbuh eh, paling baik itu di tanah yang basah dan panas. Maksudnya iklimnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, delta, delta. Oke, antara alpha atau delta? Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the capital of the United States. Yang alpha kayaknya nggak ada masalah. Originally New York City, nggak ada masalah ya teman-teman. Was moved, yang Charlie juga nggak ada masalah. To Philadelphia, where, nah yang salah adalah yang delta ya teman-teman. Setelahnya where itu harus lengkap. Ada beberapa conjunction yang memang setelahnya itu tidak boleh lengkap, tapi bukan berarti semua conjunction tidak boleh lengkap, teman-teman. Justru kebalikannya, umumnya conjunction itu setelahnya harus diikuti subjek predikat. Walaupun ada beberapa kecil atau sebagian kecil conjunction yang setelahnya itu harus hilang entah subjek atau objeknya yang tadi saya sebutkan tadi ya. Nah, untuk where ini tidak termasuk alias setelahnya harus lengkap.
Jadi kalau ada predikat stay ini verb 2 ya, dia kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Jadi hanya bisa aktif. Jadi kalau menemukan ada stay it itu sudah pasti verb 2, gitu ya. Kalau ada predikat, ada conjunction, ya harus ada subjek di sini, di tengah-tengahnya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the capital of the United States, originally New York City, was moved to Philadelphia, which stayed until 1800. Jadi ibu kota negara Amerika Serikat yang awal mulanya adalah New York City itu dipindahkan ke Philadelphia yang bertahan atau yang berlangsung sampai tahun 1800. Berarti di tahun 1800 itu sudah diganti, bukan lagi di Philadelphia gitu ya. Oke, lanjut ke nomor terakhir teman-teman. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, Bravo, 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 Alpha. Oke, kita cek bersama. Bravo. Oke, kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, T.S. Eliot received wide recognition after published The West. Nah, yang salah adalah yang Alpha ya, teman-teman. After itu conjunction yang setelahnya harus lengkap sebelum dipendekkan ya, teman-teman. Jadi kalau ada predikat publish ini kan verb 2 ya, karena dia punya objek, teman-teman. The Wasteland. Itu judul apa ini? Judul puisi ya. Maka karena ada objeknya, maka ini adalah predikat. Ini verb 2, teman-teman. Nah, kalau ada predikat, maka harus ada subjeknya. Oke, jadi ini kehilangan subjeknya. Nah, kalau mau dipendekkan itu bisa after he publish karena subjeknya sama-sama T.S. Eliot ya. Jadi after T.S. Eliot publish, ini kalau kita pendekkan bisa subjek hilang. Nah, tapi publish ini harus dirubah karena dia aktif dirubah menjadi verb ing. Jadinya after publishing. Jadi ada dua cara membenarkan soal ini, teman-teman. Boleh ditambahkan subjek, jadi after he published, atau jangan ditambahkan subjek tapi publishnya diganti. Jadinya publishing. Gitu ya. Jadi ada dua pembenaran. T.S. Eliot received wide recognition after publishing atau after he published The Wasteland, which fused poetic traditions with elements of modern music and language. Jadi T.S. Eliot itu menerima pengakuan yang luas dari orang-orang gitu ya, dari publik gitu. Setelah dia mempublikasikan atau setelah mempublikasikan puisinya yang berjudul The Wasteland, yang menggabungkan tradisi-tradisi puisi dengan unsur-unsur dari musik modern dan bahasa modern seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang anak kalimat atau dependent clause, teman-teman. Sambil saya absen, seperti biasa, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di-unmute, jangan sungkan-sungkan. Silahkan, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Mister besok udah listening ya? Betul sekali, Mister Adi. Jadi besok kita akan menginjak ke bagian listening, teman-teman. Listening yang part A besok ya. Jadi kita tinggal sebenarnya itu masih 9 kalau nggak salah. Ada sekitar 9 pertemuan ya, teman-teman. Tapi karena saya ringkas, ada materi itu yang ternyata tidak sekompleks itulah gitu. Bisa kita sederhanakan di reading terutama. Jadi tinggal 4 pertemuan lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti masih akan insya Allah masih akan ada sisa waktu untuk bersiap-siap sebelum tes dari lembaga gitu ya. Untuk listening kuncinya vocab ya teman-teman. Tapi besok tetap kita akan bahas.
Sepertinya aman ya untuk dependent clause, teman-teman. Oke deh, kalau gitu terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dan semoga yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih juga atas partisipasi aktifnya. And I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night everyone. See you.